Kebanyakan orang mengira kalau Alkitab banyak bercerita tentang betapa kacaunya manusia. Dan memang benar. Dan yang benar juga adalah kata-kata dalam Alkitab yang terkait dengan topik ini sering terdengar aneh bagi orang-orang zaman sekarang. Seperti kata dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Sehingga cara pandang Alkitab tentang keadaan manusia seringkali diabaikan atau dianggap kuno dan terbelakang. Hal ini sangat disayangkan. Karena melalui kata-kata ini, para penulis Alkitab dapat memberi kita kajian yang sangat mendalam tentang sifat manusia. Kata kesalahan menggambarkan perilaku yang menyimpang, sedangkan pelanggaran mengacu pada rusaknya kepercayaan. Kalau dosa, kata ini sebenarnya yang paling umum dipakai di antara kata-kata buruk dalam Alkitab. Jadi mari kita fokus sebentar pada kata ini. Kata dosa diterjemahkan dari kata Ibrani kata dan dari kata Yunani hamartia. Arti paling dasar dari kata dosa ini sama sekali tidak bersifat religius. Kata berarti gagal atau meleset dari tujuan. Seperti ketika suku Benyamin dari Israel melatih pasukan khusus ahli ketapel. Mereka mampu melempar batu hingga mengenai sehelai rambut dan tidak kata. Artinya tidak gagal atau meleset. Atau seperti pepatah dalam Alkitab yang memperingatkan kita agar tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Karena kemungkinan besar kita akan kata arah, meleset dari tujuan kita. Jadi dalam Alkitab, dosa berarti kegagalan dalam mencapai suatu tujuan. Tetapi apa tujuannya? Di halaman pertama Alkitab, kita belajar bahwa setiap manusia merupakan gambaran Allah, makhluk kudus yang mewakili Sang Pencipta dan yang layak untuk dihormati. Jadi kalau kita memandang dunia seperti ini, maka dosa adalah kegagalan dalam mengasihi Allah dan sesama manusia dengan tidak menghormati mereka selayaknya. Kita dapat melihatnya dalam kode etik terkenal yang diberikan kepada orang Israel, yaitu 10 perintah Allah. Setengahnya menunjukkan bagaimana kita bisa gagal dalam mengasihi Allah, dan setengahnya lagi menunjukkan bagaimana kita bisa gagal dalam mengasihi sesama manusia. Dan ketika dua jenis kegagalan ini disatukan, maka ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam menghormati Allah sangat berkaitan dengan kegagalan dalam menghormati sesama manusia. Itulah sebabnya mengapa Alkitab menunjukkan bahwa dosa terhadap manusia juga merupakan dosa terhadap Allah. Seperti ketika Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Ia berkata, "Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah?" Dalam pikiran Yusuf, kegagalan dalam menghormati manusia yang diciptakan menurut gambar Allah juga merupakan kegagalan dalam mengasihi Allah. Jadi dosa merupakan kegagalan untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Tetapi masih ada lagi. Hal yang menarik tentang dosa dalam Alkitab adalah seringkali orang-orang tidak tahu kalau mereka gagal. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka pikir mereka berhasil. Seperti ketika Firaun bermaksud untuk membangun ekonomi Mesir dan menjaga keamanan nasional. Ia pikir ini alasan yang tepat untuk memperbudak orang Israel. Ia pikir tindakannya benar. Tetapi ia sama sekali tidak menyadarinya sebagai kegagalan yang besar. Atau ketika Raja Saul mengejar dan berusaha membunuh Daud di padang gurun. Ia pikir ia sedang menegakkan keadilan pada seorang penjahat sampai ketika ia sadar bahwa dialah yang berbuat jahat. Ia berkata, "Aku telah berbuat dosa. Aku sudah gagal." Jadi dosa itu lebih dari sekedar melakukan hal-hal yang buruk. Dosa menunjukkan bagaimana kita dengan mudahnya menipu diri sendiri dan berhayal bahwa keputusan kita yang buruk sebenarnya adalah keputusan yang baik. Jadi mengapa manusia bisa begitu buruk dalam menilai antara kegagalan moral dan keberhasilan? Nah, kata dosa yang pertama kali muncul dalam Alkitab dapat menolong kita untuk memahami. Adalah dua bersaudara, Kain dan Habel. Orang tua mereka telah jatuh ke dalam pencobaan yang mengerikan. Mereka menetapkan sendiri mana yang baik dan mana yang jahat. Dan sekarang Kain dihadapkan pada pilihan yang sama. Ia cemburu dan marah karena Allah lebih berkenan pada saudaranya. Maka Allah memperingatkan dia, "Jika engkau tidak berbuat baik, kata atau dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia hendak menguasai engkau, tetapi engkau harus mengalahkannya." Jadi dalam kisah ini, dosa atau kegagalan moral digambarkan sebagai binatang buas yang lapar dan ingin melahap manusia. Dan kita tahu bagaimana akhir dari kisah ini. Alkitab berusaha mengingatkan kita bahwa perilaku manusia yang rusak dan suka menipu diri sendiri berakar sangat dalam pada hasrat dan keinginan yang sangat egois yang mendorong kita untuk bertindak demi keuntungan kita sendiri dengan mengorbankan orang lain. Dan semua ini akan berakhir dalam rentetan kegagalan yang saling terkait. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menggambarkan hamartia atau dosa sebagai kuasa atau kekuatan yang mengendalikan manusia. Ia berkata, "Kita adalah hamba dosa." Ia juga berkata, "Dosa ada di dalam aku, jadi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat."
Jadi dari kata dosa, para penulis Alkitab memberi kita gambaran yang sangat kuat tentang keadaan manusia. Dosa adalah kegagalan untuk menjadi manusia yang sepenuhnya mengasihi Allah dan sesama manusia. Dosa juga merupakan ketidakmampuan kita untuk menilai apakah kita akan berhasil atau gagal. Dan juga dorongan yang egois dan mendalam yang mengendalikan sebagian besar perilaku kita. Ini semua bukanlah gambaran yang indah tentang diri kita. Tapi kalau kita mau jujur, gambaran ini sangat realistis. Itu sebabnya, mengapa dalam Alkitab kisah Yesus sungguh-sungguh menjadi kabar baik. Ia digambarkan sebagai sang pencipta yang menjadi manusia sejati yang tidak pernah lalai mengasihi Allah dan sesama manusia. Artinya, ia tidak pernah berbuat dosa. Namun ia menanggung seluruh riwayat kegagalan manusia. Ia hidup untuk orang lain dan mati bagi dosa-dosa mereka. Ia dibangkitkan dari antara orang mati untuk mengaruniakan hidupnya yang akan menutupi semua kegagalan mereka. Atau seperti kata para rasul, ia tidak berbuat dosa, tetapi ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Demikianlah kisah di balik kata dosa dalam Alkitab.